Sekarang tambahan ya 1-2 pemain untuk Oktober, sabar. Ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu oh orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih. Gitu kan? Kalau belum ada black and white-nya nanti salah saya. Ya, kita harus proper karena FIFA sangat ketat dalam naturalisasi. Ya, kita tidak mau menjadi negara nanti yang disorot sekedar ya mempercepat prestasi tim nasional. Profil 4 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia harga pasaran di atas 200 miliar, ada main Bologna. Untuk sosok ini memang masih ditutup, masih rahasia. Itu kan menjadi ranah dari Pak Ketua. Ya, tentunya bersama dengan PK sudah tahu, tapi tidak boleh dibocorkan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI gila-gilaan melakukan naturalisasi pemain. Ada 4 pemain punya harga mewah masuk calon naturalisasi. Mereka memiliki harga pasaran di atas 200 miliar. Naturalisasi dilakukan Timnas Indonesia demi lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. YITSES CS berada di grup B. Ia satu grup Irak dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi 9 Oktober dan Irak 12 Oktober 2025. Pertandingan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Di antara calon pemain naturalisasi ada di antara mereka disiapkan menggantikan oleh Romeni. Oleh Romeni harus absen lantaran cedera saat Piala Presiden 2025. Tisdalinga disiapkan mengganti posisi oleh Romeni. Rumor panas, PSSI incar striker Serie A buat gantikan oleh Romeni. Setelah cedera parah yang menimpa oleh Romeni, kabarnya PSSI langsung tancap gas cari striker baru. Bukan sembarangan, targetnya penyerang grade A. Salah satu nama yang mencuat Tisdalinga. Tisdalinga merupakan pemain kelahiran Groningen, Belanda, 3 Agustus 2000. Pemain berusia 24 tahun memiliki tinggi 1,90 meter. Posisinya penyerang depan tengah. Ia kini membela klub Serie A Italia, Bologna FC, sejak 23 Juli 2024. Kontraknya hingga 30 Juni 2028. Tisdalinga memiliki harga pasar 208,58 miliar. Jadon Oosterwolde memiliki harga pasaran 260,72 miliar. Pemain berpostur 189 cm itu membela Fenerbahce sejak 30 Januari 2023. Jadon Oosterwolde pernah menimba ilmu di salah satu akademi tim asal Belanda, FC20 pada 2016. Ia merupakan pemain keturunan Indonesia-Belanda. Jadon juga memiliki keturunan Suriname. Bahkan, ia pernah mendapat tawaran membela timnas Suriname. Oosterwolde merupakan pemain serba bisa. Selain bek kiri, dia juga memainkan peran bek tengah dan gelandang. Pemain lainnya yang memiliki harga mewah ialah Pascal Struijk. Harga pasaran Pascal Struijk yaitu 278,11 miliar. Ia bermain di Leeds United. Pascal menjadi pemain kunci lini belakang Leeds United. Ia juga sering menjadi pemain kunci momen krusial dengan mencetak gol. Dia mencetak 5 gol dari skema bola mati dan titik putih. Pemain lainnya masuk radar ialah Ryan Flamingo. Ia lahir di Blaricum, Belanda pada 31 Desember 2002. Flamingo melakukan debutnya di Eredivisie pada 7 Agustus 2022. Pada Juli 2024, ia menyetujui kontrak 5 tahun dengan PSV Eindhoven. Harga pasaran Ryan Flamingo mencapai 347,63 miliar. Beberapa nama khas menjadi tumbal apabila Ryan Flamingo dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Melihat posisinya sebagai seorang bek, Ryan Flamingo bisa saja diduetkan dengan YITSES, Mads Hilgers maupun Kevin Dix, yang hendak diproses naturalisasinya oleh timnas Indonesia. Namun, kehadiran Ryan Flamingo bisa saja semakin membuat nama Elkan Bagot,
kian tak terpanggil oleh timnas Indonesia. Kasus sanksi berat yang dijatuhkan FIFA kepada Federasi Sepak Bola Malaysia akibat dugaan manipulasi dokumen naturalisasi 7 pemain terus memicu reaksi luas. Media Cina melalui portal 163 bahkan mengklaim insiden ini membawa kabar gembira bagi sepak bola mereka, dan secara mengejutkan menyeret timnas Indonesia ke dalam pusaran isu tersebut. Media Cina menilai hukuman terhadap Malaysia akan menguntungkan baik timnas Cina maupun klub-klub China Super League karena akan mengurangi daya saing Malaysia di tingkat Asia. Namun, yang lebih menarik adalah pandangan mereka mengenai efek domino yang mungkin menular ke negara Asia Tenggara yang gencar melakukan naturalisasi, yaitu Indonesia. 1. Dampak ke Indonesia. Dalam analisnya, 163 secara eksplisit menyebut hukuman FIFA terhadap Malaysia bisa menjadi peringatan keras bagi Indonesia. Media tersebut menyoroti upaya agresif Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir, dalam membangun tim nasional yang dipenuhi dengan pemain naturalisasi. Media Asia Tenggara lainnya pasti akan fokus pada pemain naturalisasi Indonesia. Mereka menyinggung Erick Thohir dilaporkan mengeluarkan dana besar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan CAS untuk para pemain Indonesia. 163 menyimpulkan jika Indonesia diawasi ketat, biaya naturalisasi di masa depan pasti akan meningkat, yang berpotensi menciptakan kasus seperti timnas Malaysia lagi. Hal itu menunjukkan kekhawatiran program naturalisasi ambisius timnas Indonesia bisa terhambat atau runtuh akibat pengawasan ketat pasca skandal Malaysia. Mimpi membangun kekuatan pemain naturalisasi setara Jepang dan Korea Selatan oleh mantan pemilik Inter Milan, Erick Thohir, seringkali mudah pupus, tulis media Cina. 2. Ancaman hukuman AFC skala besar. Selain itu, menurut 163, sanksi kepada Malaysia membawa dua keuntungan utama bagi sepak bola Cina. Timnas Malaysia diprediksi akan melemah secara serius dan tidak akan mampu memiliki skuad naturalisasi yang setara dengan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Media Cina juga memprediksi bahwa masalah ini tidak akan berhenti di denda FIFA dan larangan bermain 12 bulan. Mereka memperkirakan AFC akan segera menindaklanjuti dengan sanksi skala besar. AFC bisa juga memberikan hukuman kalah 0-3 pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Asia yang dimainkan Malaysia. Berpotensi memengaruhi tim usia muda, U20, U23, dan U17. Futsal, hingga tim sepak bola pantai Malaysia. Ancaman sanksi skala besar inilah yang dianggap akan sangat menguntungkan daya saing Cina di semua level.